18, demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Di sana dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Saudara Tuhan, kata mengucap syukur dalam kata aslinya yaitu Eukaristi, yang artinya berterima kasih. Jadi kita harus berterima kasih, Alkitab katakan, dalam segala hal. Ini menjadi satu pertentangan terhadap keadaan hidup kita. Bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam keadaan kita kurang baik? Bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam keadaan kita contohnya tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki? Saudara kasih Tuhan, pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, artinya Paulus mengatakan bahwa hidup yang kita hidupi sekarang ini bukan kita lagi, melainkan siapa? Kristuslah yang menjadi memiliki kita. Sebab kita katakan bahwa kita ini dulu hamba dosa, hamba budak dosa, tapi sekarang kita telah ditebus oleh darah Yesus. Sebabnya kita telah mengabdi kepada Tuhan. Oleh karena itu, sama Tuhan, orang percaya, Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala, berterima kasihlah dalam segala. Sama Tuhan, kalau kita melihat Tuhan Yesus pada saat dia ingin disalibkan, dia mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan dia mengatakan memecahkan roti, lalu ia mengucap syukur. Sama Tuhan, artinya gini, pada saat dia mau disalibkan, dia tahu, kalau kita lihat pelajari atau kita baca pada saat di Taman Getsemani, bagaimana keadaannya dia yang menakutkan itu, dia mengatakan mau mati rasa. Artinya apa? Tapi di dalam hal itu dia tetap mengucap syukur. Pada saat sebelumnya mereka mengadakan pada saat mereka perjamuan. Artinya apa? Artinya pada saat kita mengucap syukur, kita itu sedang mengatakan bahwa apapun yang Tuhan mau kehendaki dalam hidup kita, silakanlah, persilakan. Itu artinya kenapa kita mengucap syukur. Jadi dalam keadaan apapun, pada saat hidup kita dijalani tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, artinya kita sedang mempersilahkan Tuhan. Kalaupun keadaan kita kurang baik, artinya Tuhan sedang membuat sesuatu, memproses dalam hidup kita, sehingga kita mengucap syukur. Kalau kita mungkin tidak kenal Tuhan, kalau kita mungkin belum mengenalkan, memberikan hidup kita kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kita, mungkin kita akan menjadi stres. Kenapa? Contohnya pada saat keadaan tidak baik dalam hidup kita. Makanya banyak orang yang tidak kenal Tuhan mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri, mengakhiri hidup mereka dengan hidup bertidak baik. Kenapa? Karena itulah pelampiasan. Tetapi kita anak Tuhan, harus kita ketahui pada saat persoalan pergumulan apapun dalam hidup kita, pada saat keadaan apapun dalam hidup kita, Alkitab katakan dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi semua apa yang kita alami, saudara dalam Tuhan, tidak akan pernah lepas kontrolnya Tuhan. Kalau saudara hari ini mengalami persoalan yang mungkin saudara tidak mungkin seperti rasanya mau mati rasanya, tapi percayalah, Alkitab katakan apa yang kau alami tidak akan pernah melebihi kekuatan dari kekuatanmu. Oleh karena itu, kita itu Tuhan mau kita mengucap syukur. Pernah sih nggak saudara kesal dengan orang kalau saudara sudah perintahkan, contohnya saudara mengatakan, udahlah kamu kerjakan sesuatu, saya akan menjamin hidupmu. Tetapi pada saat dia bekerja untuk kita, tapi dia bersungut-sungut ataupun dia tidak melakukan apa yang pada saat tidak enak, dia mulai
mengedumel, dia mulai melakukan hal-hal yang tidak baik. Apa reaksi saudara? Artinya kita beraksi begitu marah. Nah Tuhan juga seperti pada saat kita menyerahkan hidup kita, makanya Tuhan tidak menyukai orang yang tidak bersyukur. Harusnya kita sebagai dalam Tuhan mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam keadaan apapun. Nah, memang gak gampang. Karena yang mengucap syukur dalam segala hal, dalam apapun sampai gak gampang. Kenapa? Karena itu tidak mengenakan bagi daging kita. Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala. Mengapa? Pada saat kita mengucap syukur dalam segala hal, kita sedang memberikan ruang kepada Tuhan untuk membuat prosesnya. Kalau kita sedang dalam keadaan hidup kita dalam keadaan baik, ya mungkin Tuhan izinkan, ya itu artinya kita sedang lulus, belum masuk dalam prosesnya. Tapi kalau saudara dalam keadaan prosesnya Tuhan, contohnya sekarang ini, keadaan negara atau dunia yang dipenuhi oleh ketakutan karena virus corona ini. Saudara jangan pikir bahwa ini terlepas dari kontrolnya tuh. Kita melihat dunia ini seolah-olah tidak ada Tuhan, tapi sebenarnya ada Tuhan dalam Tuhan di jagat raya. Itulah siapa? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia ada. Dia yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan kalaupun ada manusia hari-hari ini tidak menghormati Tuhan, seolah-olah tidak percaya kepada Tuhan, tak apa-apa. Memang seolah-olah dunia ini tidak punya Tuhan. Kalau kita tinggal, kalau saya dulu ya, waktu tinggal dengan orang tua saya, begitu menakutkan rasanya. Nggak boleh pulang malam karena nanti akan diomeli, gitu. Karena takut diomeli. Tapi pada saat saya pulang ke kosan saya, itu rasanya seperti dunia milik saya. Pulang mau jam berapa pun, mau manjat pagar, mau manjat pohon, mau masuk ke kosan bisa. Mau jam 5, jam berapa, seolah-olah kita tidak bertuan saya kos-kosan itu. Karena memang waktu itu ibu kos dan bapak kos kami tidak begitu memperdulikan dengan kami. Yang penting pas dia bangun kita dilihat di situ. Tidak peduli. Tapi apa dampaknya? Dampaknya pada saat saya tamat sekolah, apapun tidak dapat apa-apa. Mencari kerja kemana-mana susah payah. Akhirnya tempat saya menjadi frustasi. Jadi Tuhan semua ada dampaknya. Bagi orang-orang hari ini yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak melihat, maha melihat, sehingga hidup kita suka-suka kita, apapun yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita mau ini, tidak mau tunduk kepada Tuhan, tak apa-apa. Tapi sekarang kita katakan nanti pada saat penghakiman akan ada masanya. Setiap orang yang percaya akan mendapatkan upahnya, dan setiap orang yang tidak mendapatkan upah, yang tidak mau tunduk di hadapan Tuhan juga akan mendapatkan upah. Ini seperti ini. Maka Tuhan kita mengucap syukur pertama adalah di mana kita memberikan ruang kepada Tuhan untuk memproses hidup. Yang kedua bersama Tuhan, kenapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena Allah kita pencipta langit dan bumi. Allah mengatakan, oh Tuhan pencipta langit bumi serta kuat kuasanya. Orang Israel Tuhan tahu sekali bagaimana Tuhan itu maha kuasa. Bagaimana Tuhan membelah laut Tiberau. Saya bisa bayangkan, saya ini anak tinggal di Danau Toba. Bagaimana saya bisa bayangkan Danau Toba tiba-tiba terbelah dua gitu. Saya bisa jalan menuju Tomok gitu, kalau saudara pernah ke sana. Itu menakjubkan. Dan bagaimana mereka dipelihara Tuhan di padang gurun. Orang Israel itu makanya Allah sangat marah sekali pada saat dia tidak dipercaya. Makanya saudara Tuhan selalu orang Israel bersungut-sungut dan lihat mereka mati di padang gurun begitu banyaknya. Kenapa? Karena mereka tidak mempercayai kebesaran Allah. Jadi pada saat kita mengucap syukur dalam segala hal, kita sedang mengatakan bahwa Allah kita itu Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Kalau Allah kita Allah yang luar biasa, kalau saudara suka dengan menyaksikan di YouTube contohnya keadaan zakat raya ini, wah itu begitu menakjubkan.
Saya baru menyaksikan film, kebetulan di rumah sedang dipasang TV kabel ya. Jadi HBS HBO itu menyiarkan tentang The Man. The Man itu menceritakan bagaimana seorang astronot Amerika yang pertama kali mau ke bulan. Oh, itu menakjubkan sekali. Dan itu gagal. Itu namanya dia awak dari Apollo 11 ya. Kalau nggak salah, jangan bully saya. Kalau nggak salah. Jadi dia ceritakan di situ. Bagaimana kita melihat jagat raya ini begitu luar biasa. Oleh karena itu kita tidak perlu takut untuk keadaan. Jangan kita merasa seolah-olah kalau kita dalam bendungan masalah, dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan sekarang terjadi saudara-saudara menjadi frustasi. Saya menyaksikan kemarin saya di TV rumah juga, sedang karena TV kabel ada namanya like kemarin saya menyaksikan kesaksian dari pendeta Timotius Arifin, karena dia sekarang gembala lembah pujian yang di Bali. Dia bilang apa? Dia mengatakan bahwa gedung yang dibangun, lembah pujian yang di Bali pada saat kapan? Krisis. Anak Tuhan kapan diangkat? Saya mau katakan pada saat ini, istri saya dalam Tuhan, dalam keadaan krisis ini, puji Tuhan, dia mendapatkan promosi jabatan. Pasal krisis. Makanya saya katakan ke dia, Tuhan itu aneh. Kalau kita memandang dunia ini seperti orang lain memandang dunia ini, lihat waktu Abraham dan Lot. Lot bilang, saya pilih tempat yang subur. Lot bilang, Abraham silakan, monggo. Enggak kayak kita. Coba kalau kita, saya pilih tempat subur. Apa kau bilang? Kau bilang apa? Enggak tahu aku siapa aku. Abraham, kau enggak tahu diri kau. Aku yang membawa kau dari Ur pasti. Sekarang kau melawan aku. Kau ambil dari yang subur. Tapi kata apa Abraham? Monggo ambil. Malah Abraham memilih yang tidak subur. Tapi siapa yang lebih diberkati? Abraham lah. Jadi jangan pakai logika kita di dalam keadaan sekarang. Allah kita yang besar, Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang hebat. Jangan kita nyanyikan bahwa Allah kita ya hanya Allah yang hebat pada saat di gereja. Tapi pada saat kita keluar dari gereja, Allah kita hebat gak ya? Kita seperti kucing atau seperti anjing yang takut. Kami dulu kalau jalan sama teman-teman, anjing itu takut sama kami jalan. Kalau kami jalan, nggak tahu kenapa. Enggak nanti. Ya seperti takut gitu. Bisa itu gitu. Dia kan takut. Tuhan artinya apa? Kita jangan hanya mempercayai Tuhan kita hanya pada saat kita di gereja ini. Tetapi kita mempercayai Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan jagat raya. Kita harus imani, kita harus masukkan ke pikiran kita supaya kita kuat. Mari saya nonton di YouTube. Jadi bagaimana cara menyetir yang baik? Dia bilang karena kita selama kalau mau mobil, ya, kita pikir mobil kita pikir dari sana panjangnya sampai ke sini. Dia kasih tip, itu karena sengaja nih. Ternyata ada gelendung di dashboard mobil itu gitu. Itu adalah sebenarnya untuk apa dibuat? Ternyata ada fungsinya. Saya coba kemarin. Dia bilang coba kamu masukkan. Aduh, saya Batak banget nih. Makanya Bima jadi Batak banget. Jadi kalau bingung saja. Makanya kamu jangan Batak banget. Jadi kalau tiba-tiba dia bilang Bima apa? Enggak. Tiba-tiba dia bilang, awaknya ajar dia tentang sekolah. Coba kamu belajar dulu. Kasih tahu anak-anak kamu ada. Halo teman-teman. Halo Miss. Bilang Miss-nya. Halo teman-teman. Kok dia jadi Batak banget ya? Ya iya mungkin dari kau kata-katanya. Kan kau kan masih ya gimana? Udah karena sering makan ini, makan saksang ini. Makanya jadi seperti itu. Susah sih ya. Susah sih. Tapi saya dulu gak begini bahasa. Tapi sejak mulai
dewasa saya jadi berubah kayak bahasa Batak saya kayak kental sekali gitu. Tapi udahlah itulah ciri khas lah. Tinggal nanti ya Mima karena nggak bergaul aja dia sama teman-temannya karena nanti sekolah. Saya jadi kaget bilang halo teman-teman. Udah kayak di sekolah aja gitu. Bersama Tuhan. Jadi pada saat itu bersama Tuhan dia bilang kita lihat, dia bilang dashboard itu melengkung seperti itu. Anggaplah sebesar itulah mobil. Jadi masukkan ke pikiran. Anggaplah mobilmu hanya sebesar. Bentar juga. Jadi saya jangan nggak takut. Dia nggak bisa kan kalau kita lihat kiri lihat kanan. Jadi kita bisa potong. Ya coba. Udah tipis. Benar juga bisa. Iya. Nah, kita juga dalam firman Tuhan itu seperti itu. Firman Tuhan itu harus kita masuk ke dalam pikiran kita. Bahwa Allah kita Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kita harus masukkan ke pikiran kita. Supaya apa? Supaya nanti pada saat kita mengalami apapun dalam menghadapi persoalan dalam hidup ini, kita tahu dalam pikiran kita langsung beraksi. Allah kita Allah yang hebat. Tidak perlu khawatir akan menghadapi hidup. Amin. Tidak perlu khawatir sama. Kita mengucap syukur itu karena kita tahu bahwa Allah kita hebat. Jangan pikir, aduh sekarang ini krisis, semuanya krisis. Orang ketakutan. Orang-orang Kristen menjadi takut. Kalau saudara takut dalam sekarang ini, apa bedanya kita dengan orang lain? Saya tahu saudara takut, kita itu takut menghadapi kehidupan sekarang ini. Kenapa? Karena satu, saya maaf, karena kita nggak dekat sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita nggak takut dengan hari ini. Seorang anak, kalau saya punya anak, dia tidak akan takut. Contohnya nih, dia paling takut kalau petir. Dia pada dalam tidur, mereka berdua kalau petir kencang atas yang mereka langsung bangun, peluk saya. Papa di sini. Tenang. Tenang. Kita peluk dia. Tapi kalau kita nggak dekat dengan Bapa kita nggak tahu Bapa surgawi itu bagaimana kita tahu? Pada saat petir datang, kita kemana larinya? Bingung. Saya pernah di Batam bersama teman berdua di kamar, yaitu pelayan di Batam. Karena Batam itu sekitar di laut dekat laut gitu. Jadi petirnya itu kayak bom Hiroshima, kencang sekali. Itu kayak kiamat, itu benar loh, itu benar. Wah, gitu. Kita udah terlelap, sepertinya saya udah capek sekali. Tiba-tiba kita bangun saling melihat. Itu kabar pelukan kita. Apa kata dunia? Wah, gitu. Aduh. Kita bingung, saya cepat takut. Saya mengatakan ke teman saya. Takut kok ya? Takut mati. Kita takut. Tapi harus Tuhan. Banyak orang memang takut hari-hari ini dalam keadaan corona ini. Karena kemarin di-share ke istri saya, ke handphone saya, bagaimana siapa Munaf itu ya, yang buat dia bilang ada 40 orang mati satu hari, dia kubur satu hari 40 orang. Ya, karena kalau di main sosmed itu pasti. Saya itu juga share di ketua Putra Nababan, kesaksian penggali kubur yang 40 orang mati. Tuhan, kematian itu minggu lalu dikatakan seperti sekarang ini seperti tidak ada lagi takut. Kalau dulu kita takut lihat kematian, kalau sekarang tiap hari pasti ada. Sebentar lagi kita akan pergi juga nih dengan istri untuk melayat karena mama daripada temannya dia meninggal. Itu kemarin saya juga baru menghadiri bapak dari temannya kita meninggal. Jadi seolah kematian itu gampang. Kalau zaman dulu ya susah sekali seperti mendengar orang meninggal. Apalagi kalau kita di kampung mungkin sekali 5 tahun, sekali 2 tahun. Itu pun yang tua. Kalau yang muda itu jarang. Udah meninggal, opungnya siapa? Sebenarnya kalau opungnya siapa meninggal, nggak jadi sedih, tapi malah jadi kalau dia hormat tua bagi orang tua malah dibuat pesta, dibuat bersyukur gitu. Tapi kalau meninggalnya belum sama tua, itu tangis-tangis. Sebenarnya harus karena kita tahu kematian kita, kalau kita tahu kematian kita kemana arahnya, artinya kita sedang mengatakan
nggak kematian itu nggak mana. Makanya kenapa kita takut? Karena kita tidak memiliki hubungan yang baik. Oh lah. Karena saya satu mengatakan sebelumnya memang saya udah lama tidak berpuasa ya, karena saya mulai puasa itu seperti apa? Seperti kalau puasa sekarang ini, kalau dulu sih sering, kalau sekarang ini kalau puasa itu rasanya pusing gimana gitu. Tapi kalau saya pikir kok rohani saya semakin menurun pada saat saya tidak berpuasa. Saya mencoba dalam beberapa minggu ini, lah, 3 minggu ini. Pertama nggak langsung saya buat 1 hari pun, tapi buat setengah hari. Karena pernah saya buat 1 hari pun, saya mulai pingsan, saya pucat. Saya bawa dia bilang, jangan mati dulu kau, masih kecil anak-anak katanya. Benar juga, saya kecil-kecil ini katanya. Kalau kita suka bercanda sih, jadi kalau dia pun kalau sakit gitu, jangan mati dulu cepat, yang anak-anakmu itu kecil-kecil masih gitu. Jadi kita, ya itu candaan, tapi satu mengingatkan kita juga bahwa kita masih bertanggung jawab. Ya semoga Tuhan dengarkanlah kita semua panjang umur ya, dan kita di sini semua. Amin. Dan dia mengatakan gini, iya, begitu nggak mau lagi saya. Aduh, dulu lah, jangan puasa dulu lah. Tapi coba lagi. Saudara tahu, sehabis puasa itu apa yang terjadi? Saya merasakan bahwa ada satu gairah untuk mengikuti. Saya mencoba, saya dengarkan, saya stop nonton TV, saya stop. Saya wajar tuh dengerin khotbah aja, dengan khotbah dan mulai masuk penyembahan. Gitu. Penyembahannya nggak akan ada piano ini, coba nyanyi gitu aja. Kita tahu, saya menemukan satu gairah yang baru mengikuti Tuhan pada saat saya habis berpuasa. Mulai kembali gairah. Walaupun seperti sebenarnya kadang seperti sudah mulai lenyap, tapi sekarang mulai cobalah kita di tempat ini dan juga yang menyaksikan, cobalah untuk berpuasa. Karena puasa itu membangkitkan sebagai gairah yang baik. Kita jangan berpikir, banyak kita itu berpikir seperti ini. Saya di pantai, kalau kita naik sampan, saya seringkali kalau di sampan itu kalau lagi anginnya sepoi-sepoi, enak itu tidur di sampan. Karena biasa. Tapi sebenarnya angin sepoi-sepoi itu membuat kita jauh dari pantai. Tiba-tiba kebangun ya. Lah ini kan pelaut. Ya. Kita pikirkan kayak kapal contoh. Kita masih berlabuh di sini. Kita pikir ternyata dia udah mutar gitu. Udah mutar gitu. Kenapa seperti itu kalau di sampan? Kita itu di pantai. Kita juga seperti itu. Kadang kita berpikir bahwa kita itu masih menyembah Tuhan, masih disenangi Tuhan, masih mengakui Tuhan. Nah ya, kalau kita pikirkan benar. Indikatornya apa? Kalau kita dekat dengan Tuhan, tentu kita memiliki persekutuan yang baik. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, berarti saudara punya komunikasi yang baik. Berdoa dan membaca kitab. Anak sekolah minggu aja bilang, doa baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Terus saudara kita mau bangkit kembali gairah. Kita mulai membaca kitab. Kita mulai setiap hari. Kalau saudara malas baca kitab, mungkin dengarkan khotbah di YouTube. Atau saudara malas baca kitab, download aja. Di Alkitab sekarang ada Alkitab yang ada suaranya. Betul? Ada voice. Ya tinggal. Maka Yesus pergi ke Galilea. Ya tinggal ya benar. Saya kira kalau ada gimana baca kita bisa dengerin aja. Maka walaupun dia lama seperti radio. Saya nggak tahu siapa itu siapa. Maka pergilah Yesus ke daerah Galilea dan bertemu dengan murid-muridnya. Adakah ikan engkau di adakah ikan di situ? Itu lambat, tapi setelah Tuhan itu membangkitkan gairah. Kalau kita malas banget, sekarang itu simple kok. Makanya kalau ada kita mengatakan, aduh Pak sibuk sekali saya nggak bisa baca Alkitab. Sebenarnya kamu nggak memberikan waktu untukku. Maaf Pak, saya nggak bisa berdoa. Sebenarnya nggak bisa waktu untukku. Memang berdoa itu harus tutup mata, nggak juga. Waktu kita juga bisa berdoa, Tuhan terima kasih untuk hari ini.
Kalau kau ibu rumah tangga yang juga wanita karir, kamu katakan, maaf, saya nggak bisa berdoa hari ini. Saya percaya ada waktu-waktumu untuk bisa untuk bertemu dengan Tuhan. Itulah orang yang dekat dengan Tuhan. Maka kita bisa mengatakan Allahku besar. Kalau kita nggak pernah ketemu Tuhan, kita nggak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, nggak mungkin kita mengatakan Allahku besar. Pada saat kita mengatakan langsung iblis mengatakan benar-benar Allahku besar. Tapi kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan semangat. Allahku besar. Dia dahsyat, dia hebat, dia. Amin. Itu yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, kita mengucap syukur. Kenapa? Karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada, kita harus bersyukur. Jangankan lagu orang-orang lagu-lagu sekuler aja mengatakan syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Ya kan? Jadi syukuri aku apa yang ada itu. Orang bisa mengatakan kenapa kita yang dalam Tuhan. Kita harus bersyukur untuk apa yang ada. Oleh karena itu firman Tuhan ini menguatkan kita. Semoga firman Tuhan membuat kekuatan kepada kita. Kenapa kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena sedang memberikan waktu kepada Tuhan untuk memproses hidup kita. Yang kedua, kita mengatakan bahwa kita Allah yang besar. Kita jangan bersumut-sumut seperti orang Israel karena tidak mau bersyukur. Dan yang terakhir, kita bersyukur karena kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan.